Ya, oke. Ini udah datang semua ya. Oke, selamat pagi. Ya. Oke. Kemarin sampai apa ya terakhir ya? Data pemakai. Data pemakai. Udah dinilai semua kayaknya ya? Sudah. Sudah ya? Oh, nah, coba nanti ini ada satu materi baru ya. Data, bentar ya, tak bukain dulu. Ini pada online di komputer atau online di mana ini? Komputer. Ada yang dari HP? Laptop. Aman ya, berarti laptop semua ya. Filenya tak kirim ke grup atau di mana? Di grup aja ya? Di WhatsApp aja ya? Ya, ini biar enak di bagian ini aja. Ini sekarang dari pemakai. Pengampu sudah belum ya? Belum ya? Pengampu belum ya? Belum. Belum ya, oke. Nah, saya kirim dulu ke grup ini untuk data pengampu. Hari udah masuk ya? Udah Pak? Ayu udah masuk Pak ya. Ya wis, ini masuk dulu ya. Tak share screen dulu. Ya. Udah kelihatan? Ya. Ya, kemarin kan sudah ada di pemakai kita. Nah, ada beberapa tambahan nantinya ya. Nah, tak jalankan dulu. Ini untuk data pengampu. Ingat, data pengampu itu terdiri dari dua unitas ya. Kemarin sempat saya bahas bahwa nantinya saya selalu menggabungkan antara tabel-tabel. Kalau kemarin kita bicaranya sama satu tabel semua nih. Ya. Kamu tak kasih satu tabel lagi. Artinya, sorry, bukan tabel, tak kasih satu project lagi yang isinya gabungan dari beberapa tabelnya. Sorry, ini pakainya ABS ya. Ya. Sudah bikin menunya seperti ini sudah kemarin ya? Ya. Ya, sama login nanti tugasnya dilihatkan nanti. Nah, di sini ada transaksi pengampu mata kuliah. Ingat, pengampu mata kuliah ya. Ini sebentar ya, tak bukakan dulu. Project mahasiswa. Ya, harusnya nanti kalau sempat mahasiswa MSQL ya, tapi ini karena enggak sempat ya. Kita lihat dulu. Ya, jangan lupa, saya lebih suka Office 2007 untuk mulai akses karena lebih enak. Jadi kalau pakai akses yang 2013, saya enggak nyalakan akses 2013 itu nggak bisa turun dengan pasti, teman. Di compatibility-nya lebih enak yang 2007. Jadi boleh kalian punya dua, satu akses 2012, satunya 2007 buat ngimbangi aja. Jadi bukan karena enggak enak, tapi buat kalau saya lebih mengolah database-nya lebih enak di akses 2007-nya ya. Jadi gini, ada data pengampu. Ya, ada ID, auto number, kelas, kode MK, nama PK. Ingat, kelas itu tercipta dari mana? Kode kelas yang diinputkan. Dari mana sih kode kelas kemarin? Dari mana? Mahasiswa. Siswa. Bagaimana cara menampilkan kelas-kelasnya ini kemarin? Waktu pelajaran mata kuliah SQL itu ada script, select, kelas, from, mahasiswa. Ini ya. Tapi Pak ini kan kembar-kembar. Piye gitu kan? Ya. Berarti select apa pakainya? Distinct. Kemarin kan? Jalankan. Muncul kan? Ya, ingat selalu kita gunakan artinya
query di mata kuliah yang kemarin kita pakai lagi ya. Jadi kalau nantinya project itu susah, Pak saya enggak punya tabel kelas loh, kamu jangan bingung. Kelas bisa diisi dari seperti ini, gitu kan? Nah, terus kelas kita lihat, sama kan hasilnya? Ya kan? Dari mana? Ya. Nah, kode MK saya gunakan ID sebagai primary, saya tambahkan ID ya. Nanti boleh pakai ini langsung boleh. Saya gunakan ID di sini sebagai primary supaya tahu pengindekannya. Karena kelas di sini boleh jadi primary, tapi saya perlu primary yang lebih konkret. Artinya nggak boleh kembar. Auto increment kalau di MySQL, gitu kan? Rian bisa lihat? Ya. Bisa, Pak. Ya, oke. Ardian bisa? Kalau Iya. putus-putus, aku dikasih tahu ya. Nanti saya pelan-pelan lagi ya. Nah, terus ada keterangan di sini. Form kelas. Nah, kode MK masuknya di sini. Kode mata kuliah. Kode MK ini diambil dari tabel mata kuliah. Ya, makanya harus banyak. Saya katakan harus banyak mata kuliahnya supaya kamu bisa variasi intinya. Jadi contoh nih, satu mata kuliah sistem operasi yang ngajar ABS. Tapi manajemen atau sistem operasi ini ternyata punya dosen lain yang untuk ngajar dengan kelas yang lain. Jadi boleh many to many untuk di grafiknya ERD-nya ya. Nah, selalu hubungkan punyamu dengan pikirannya ERD. Kita contoh 3G18. Kode matkulnya apa sih? Nah, di sini kita lihat ya. Di sini kebetulan dibuka semua ya. Ini dari mana? Contoh ya. Dari coding yang di tambahan ini, isi pengisiannya. Selalu gunakan public class form pengampu. Import data ini kalau kalian pakai akses kemarin ya, oleh DB pakai akses. Saya lebih suka nanti tak ajarkan dua cara ya. Yang satunya setiap load kamu buka koneksi di sini atau bikin library namanya ConnectDB waktu di NetBeans. Pernah ingat nggak kemarin NetBeans? Kan saya kasih file ConnectDB sendiri ya. Masih ingat nggak Irfan? Putus. Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Oke. Putus-putus. Ya. Udah balikan belum? Ya. Udah, ya. Udah. Oke. Ya. Sudah nyambung lagi? Saya tanya. Masih ingat ConnectDB yang saya ajarkan kemarin? Yang di NetBeans? Masih ingat? Ya. Nah, ConnectDB itu nanti lebih enak ya. Nanti ada file di sini ya, ConnectDB ya untuk projectnya. Bisa sendiri. Kalau seperti ini kan selalu di load ya. Kita punya dapat tabel nantinya 3. Yang pertama adalah tabel apa? Mahasiswa. Kemudian Mata kuliah, terus pemakai, pemakainya ya, pengampunya nanti ya. Sini. Pengampu mata kuliah mahasiswa. Ya, pengampu itu dosen pengampunya, bukan pemakainya. Oh, iya. Pemakai untuk logiknya. Kemudian kita lihat di sini. Data reader ya, saya katakan apa sih bedanya data adapter, data tabel, data set, data reader. Ya. Nih, tak jelaskan dulu ya. Mungkin seperti ini. Nah. Kita lihat di sini. Kelihatan di sini data reader. Ya. Dari namanya sendiri ya. Data reader itu untuk menampung datanya. Data yang blank data awal. Ya. Contoh di sini
select, bintang, distinct class. Berarti semuanya disimpan dalam data reader. Ya. Data reader class. Data tabel ya. Itu data reader ya. Data tabel untuk menampung data tabel yang dipilih. Bisa dialihkan ke DB grid ya. Data grid ya. Ini kalau di kemarin namanya apa? DGV. Data set itu adalah ya. Dataset itu digunakan nantinya. Kamu bisa gunakan dataset itu contohnya untuk ini contohnya. Nah, dataset itu untuk satuan gini contohnya. Datasetnya untuk tabel mahasiswa itu ada di mana? Nah, datasetnya adalah ketika kamu sudah mengset data tabelnya untuk mengisi satu data tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, data adapter itu diisi oleh data tabel. Maka data adapter itu akan berhubungan dengan data tabel untuk mengisi data tabel. Contohnya seperti ini. Ya, tutup dulu. Loh, tutup semua. Form ini tutup dulu semua aja. Di pengampu. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Saya gunakan TB itu untuk data tabel. Kelihatan enggak ini? Ya. Saya pisahkan di sini ya supaya kalian lebih paham. Nah, kemudian data reader itu membaca isi tabel. Kalau saya lebih suka data tabel digunakan untuk menampilkan data. Ya, contohnya seperti ditampilkan data ya. Di sini. Data tabel. Data tabel itu Kak di VB. DIM AS TB apa AS itu. Masih ingat nggak VBNet kemarin VB6 kemarin ya. Nah, RS itu record source untuk menyambungkan. Makanya setelah masuk sini ada data reader. Data reader itu kecil-kecil ya. Nah, kosong sama lah DGV sama tabel sub DGV. DGV ini untuk menyambungkan ke data grid-nya. Nah, data grid ini akan diisi oleh seleksi by ini. Ingat, ini adalah SQL ya. Boleh kalian ngisi sendiri ya. Sorry ya. Kalau bagian awal ya. Ini load ya. Loadnya di sini pakai DGV. Saya gunakan tampilan data ya. Saya rubah soalnya ya. Nah, isi combo. Isi combo itu dari mana sih? Isi combo itu yang gantinya ini. Ya, ini saya rubah. Nanti ada beberapa tugasnya. Isi combo. Ini untuk ngisi combo box-nya. Kita lihat. Nah, ini kan isi kombonya. Isi kelas, data reader kelas, isi nama dosen, isi mata kuliah. Ya, jadi sendiri. Saya pecah-pecah untuk mempermudah seperti itu ya. Kemarin saya pakai itu karena terlalu ribet, saya pecah-pecah. Nah, kemudian ada namanya data selection-nya. Setelah datanya itu muncul, kita buka lagi. Data pengampu, ya contohnya seperti ini. DG ini ya, TI aja punyamu. TI, lab dasar ini logika dan algoritma. Nah, kode dosen bisa milih. Ini diisi dari mana? Kombonya dosen. Mana tadi? Ini isi dosen ya. Kode PK-nya apa ya?
Sorry, mana pengampunya? Nah, ini ya. Add item data reader kode PK, petik-petik spasi nama PK. Hasilnya adalah seperti ini. ABS, EDW, Alpha, DJB. Terus, ada satu lagi di sini. Untuk nama kelas, nama mata kuliah, juga tambah di sini. Nah, kita lihat. Ya, untuk yang pertama kita lihat ya. Contoh ini sudah ada sistem operasi, kita lakukan, kita simpan. Nah, logika, algoritma. Ya, di sini ya. Ingat. Nah, terus kemudian kamu coba tambahkan beberapa item ya, artinya mata kuliah ini masih ada kelemahan. Artinya kalau kembar bisa duplikat. Nah, contoh kalau hapus, contoh saya mau ngapus ini ya, yang nyambung ya. Nah, contoh pendidikan agama, oh ini belum tak kasih ini, tugasnya besok ya. Oke, untuk refresh ya, DGV dan lain-lain, contohnya yang dihapus dari 18. Algoritma, PS. Ini kalau disimpan, oh ini sudah update ya. Post, ya nanti belum tak kasih kan tugasnya. Silahkan nanti ya supaya kamu bisa menjalankan ini lengkap. Artinya dari awal inputannya awal ya nanti saya nilainya dari inputannya pengampu, dari mata kuliah, dari pemakai supaya bisa langsung masuk ke sini. Nah, terus di sini ya ada button hapusnya. Ingat di sini button hapus delete from pengampu. Ingat ya. Ada keterangan bahwa delete from pengampunya ini itu hati-hati ya. Belum milih where-nya siapa. Jadi kalian harus melengkapi coding-coding yang bolong ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Ingat bikin lengkap dulu, nanti berdua kayak button hapus harusnya hapus dari mana yang dipilih. Delete from pengampu, where apa kita belum tahu. Nah, coba dilengkapi coding yang bolong untuk segera nanti bisa dicari. Tambahkan tugasnya kolom pencarian di mana tadi? Di sini ya. Ini tugasnya. Ya. Kalau ketik pendidikan agama nanti ya. Gitu ada yang bertanyakan dulu? Kok ada yang jawab? Loginnya, Pak. Login. Kenapa? Bikin login juga. Bikin apanya? Buat login. Form login. Loginnya nanti aja. Nggak usah dulu. Ya. Loginnya nanti. Kalau sudah lengkap semua, baru nanti ketambah login ya. Saya mau absen dulu sebentar ya. Sebentar. TIPS. Sambil nyebut namanya ya, saya Adit. Hadir. So, Akbar nggak ada. Cahyo nggak ada. Dimas nggak ada. Ryu? Ada. Irfan ada. Lydia ada. Aijin. Adian? Ada, Pak. Oh, Luna ada? Katanya mau sore tadi. Rian? Ada. Tri? Ada. Sang sore siapa ini? Edi ada enggak? Enggak ada ya. Terus siapa lagi belum dipanggil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Ya, 8 orang. Gitu ada ditanyakan, bisa dikerjakan.
Tak ceknya minggu depan aja ya. Jadi kalau sekarang kan enggak mepet waktunya. Tapi dibuat sekarang ya. Ada yang ditanyakan dulu enggak? Nanti daripada bingung. Kalau bingung bisa lihat di grup ya. Iya, Pak. Ya. Ya. Ingat, nanti sampai bisa hapusnya juga ya yang saya nilai ya. Tugasnya itu saya juga baru membuatkan tugasnya ini. Jadi artinya saya baru nambahin itu supaya saya juga tambahkan, nanti tak tambahkan di pencarian. Jadi kalau saya mau cari pendidikan agama, diklik muncul siapa gitu ya. Jadi ditambahkan kolom pencarian di sebelah. Gitu. Paham? Oke, ya. Ini kalau gitu mau diakhiri sekarang atau ada yang mau tanya lagi? UTS-nya mundur, Pak. UTS-nya kan enggak ada UTS. Saya ngetiknya per project ya. Ya. Dari tugasnya tak kasih itu nanti dia masuk UTS ya. Ingat, makanya ada tugas project yang sebagai UTS. Gitu ya. Nah, makanya saya kasihnya minggu depan. Ya, nggak bisa sekarang. Gitu. Jadi, waktu UTS tak kasih demonya sebentar, terus kamu kerjakan, saya cek langsung satu-satu. Gitu ya. Minggu depan libur ya? Iya, Minggu Pak. tenang. Ya? Apa? Iya, Oke. minggu tenang, benar. Minggu tenang berarti di mana enaknya? Mau ada pilihan apa? Diliburkan atau dikuliahkan? Gimana? Libur aja, Pak, biar bisa ngejar itu apa? Yang project ini. PHP juga. Gitu ya. Kalau oke sudah, berarti bisa tak lepas kelasnya gitu. Ada yang mau copy file? Sudah tak kirim file, coba dicek satu-satu dulu. Udah, Pak. Oh, Udah ya? belum dicek. Udah. Cek dulu ya. Oh, ini tak pindah. Sebentar. Jangan close dulu kelasnya. Nanti yang tak lengkapi yang MySQL-nya. Tunggu bentar ya, tak jalankan dulu. Ya. Oke, sudah ya, data inputin dulu semuanya. Oke, itu selamat siang ya. Nanti jangan lupa untuk ditonton sebentar videonya di online gitu. Ada lagi? Nanti kalau kurang tanya di grup chat ya, tanyanya ya. Oke, tak lepas ya. Siap, Pak, siap. Oke, yuk selamat siang ya. Yang